Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kontribusi pembiayaan mikro modal kecil di dalam lembaga keuangan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palembang. Studi kasus Bank Syariah Indonesia di Kaca Demak. Namun kita harus mengetahui dulu apa sih perbankan itu. Jadi perbankan merupakan salah satu agen pengembangan dalam kehidupan bernegara. Nah, fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga menjadi konkret dari perbankan syariah, di samping fungsi sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah atau BUS dan bank pembiayaan syariah atau BPRS. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, modal raba, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, dan pembiayaan atau barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau pihak bank maupun pihak lain. Dan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan. Artinya, sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Namun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diberlakukan adanya jaminan kebendaan dalam memperoleh kredit sehingga mereka sulit untuk memenuhinya. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu, namun dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari pemberian kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah, maka diharapkan secara optimal dapat memberi bantuan ke perkembangan UMKM. Namun di samping itu ternyata banyak perkembangan UMKM yang masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu bank konvensional, microfinance, atau terkecuali dari bank syariah itu sendiri. Namun dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM memperoleh kredit atau pembiayaan adalah kolateral atau jaminan yang dimiliki. Kondisi ini juga ternyata dialami oleh UMKM yang ada di Kota Palembang. Selanjutnya, pada tabel di samping akan dijelaskan tentang besarnya penyaluran kredit modal kerja sektor ekonomi dan UMKM oleh pembiayaan perbankan syariah di Kota Palembang Januari hingga Desember 2021. Tampak bahwa selama tahun 2021, besarnya pembiayaan syariah disalurkan oleh perbankan syariah untuk sektor ekonomi dan UMKM di Kota Palembang berfluktuasi, artinya berbeda-beda. Kontribusi terbesar yang diberikan perbankan syariah berada pada bulan Juni, yaitu
yaitu sekitar 23 sampai 88% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Meskipun disadari bahwa sektor ekonomi masih mendominasi kredit perbankan syariah dibanding dengan UMKM. Dan pada bulan November dan Desember, kontribusi pembiayaan syariah terhadap UMKM di Kota Palembang hanya 11,84% dan 12,06%. Secara rata-rata kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM di Kota Palembang selama tahun 2021 sebesar 15,37%. Artinya kontribusi tersebut masih minim bila dikaitkan dengan filosofi perbankan syariah yang mengatakan bahwa menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah. Demikian pula seharusnya perhatian terhadap UMKM dalam bentuk alokasi pembiayaan perbankan, termasuk perbankan syariah, harus menjadi sebuah prioritas. Nah, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa sektor UMKM secara realitas menunjukkan peran dan sumbangsinya yang begitu penting sebagai tulang punggung perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tampak juga bahwa perhatian perbankan, khususnya pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan UMKM di Kota Palembang, ada kecenderungan semakin tinggi meski masih kecil kontribusinya. Nah, dari situ seharusnya dukungan kepada sektor UMKM tidak hanya dilakukan oleh sektor perbankan saja, tetapi semua komponen bangsa ini, khususnya pada kementerian dan pemerintah daerah. Kementerian dan pemerintah daerah harus mengalokasikan dana, yaitu dana pendamping pengembangan UMKM dalam mendukung modal usaha dari pembiayaan perbankan tersebut. Tetapi juga tidak dipungkiri ada beberapa permasalahan penyaluran kredit ataupun pembiayaan kepada UMKM. Di antaranya tidak memiliki kemampuan pencatatan keuangan yang baik, kemudian tidak memiliki kemasan ataupun branding produk yang baik, serta belum mampu memperluas area pemasarannya. Kita bisa lihat berdasarkan datanya, penyaluran kredit perbankan sampai dengan Juni tumbuh sebesar 4,98% berdasarkan year of year dari 80,67 triliun di semester 1 pada tahun 2018 menjadi 84,64 triliun di semester 1 pada tahun 2019. Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 11,66% dari 76,20 triliun di semester 1 pada tahun 2018 menjadi 85,9 triliun di semester 1 pada tahun 2019. Saat ini alokasi pembiayaan diberikan kepada UMKM sudah sebesar 31,53% dari total 26,69 triliun. Nah, angka ini baru tumbuh sebesar 3,13% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 25,88 triliun. Kita juga bisa lihat dari kinerja kredit ataupun pembiayaan UMKM sedikit menurun sehingga rasio NPL-nya sebesar 5,58%. Dilihat dari ini, kondisi tersebut menyebabkan loan to deposit ratio ataupun LDR perbankan pada semester 1 sebesar 99,47%. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwa permodalan untuk meningkatkan UMKM merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan oleh pelaku UMKM. Nah, di sisi lain juga untuk mendapatkan pembiayaan bank baik dari lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah dibutuhkan administrasi yang harus disiapkan oleh pelaku usaha. Pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak yang mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peran perbankan syariah di sektor UMKM. Nah, pada sisi sektor UMKM diperlukan upaya perbaikan sarana ataupun infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik.
agar sektor tersebut mampu berproduksi dan berkinerja dengan efisien. Nah, sedangkan pada sisi perbankan syariah diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Nah, diharapkan kontribusi tersebut dapat lebih maksimal. Misalnya dalam pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi ataupun berkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja, tetapi juga sektor potensi lainnya, khususnya di sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur. Nah, dalam rangka mendorong UMKM berbasis potensi lokal menjadi kekuatan baru dalam perekonomian, strategi pengembangan UMKM dilakukan melalui akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta peningkatan akses UMKM yang ditopang dengan 3 pilar, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan. Nah, hal tersebut wajar saja diperhitungkan oleh bank syariah, mengingat bahwa secara prinsip pembiayaan bank syariah harus memenuhi 2 aspek, yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Artinya, selain harus sesuai syariah, bank syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang akan dibiayai agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Tetapi bank syariah juga tidak mau terjebak dalam pola-pola konvensional yang hanya terfokus pada peningkatan profit tanpa melihat aspek-aspek lainnya, seperti aspek keadilan dan keseimbangan pada bank syariah. Maka dari situ kita dapat melakukan analisis peran strategi bank syariah dalam pembiayaan proyek UMKM sebagai berikut, yaitu sesuai dengan fokus pengembangan perbankan syariah nasional pada fase kedua, yaitu meningkatkan kompetensi skill ataupun kemampuan profesional lembaga dan pelaku perbankan syariah, serta meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi, dan daya saing industri perbankan syariah. Nah, maka diperlukan adanya kesiapan yang menyongsong pasar retail yang masih terbuka peluangnya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai alasan-alasan yang menghambat pembiayaan syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM di Kota Palembang. Yang pertama, ketersediaan sumber daya insani yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial di Indonesia masih sangat terbatas, atau UMKM yang kurang berkualitas. Maraknya perkembangan bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Kedua, sosialisasi tentang bank syariah yang kurang terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peran penting sektor UMKM. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat, tapi lebih penting memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen keuangannya, termasuk pembiayaan untuk sektor UMKM. Yang ketiga, kurang aktifnya bank syariah dalam pembiayaan. Yang keempat, kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kelima, kebijakan pemerintah terhadap perkembangan bank syariah dinilai lambat karena pemerintah sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan alasan eksistensi bank konvensional selama ini berpengaruh pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah itu sendiri. Yang keenam, adanya asimetris informasi satu arah antara bank syariah dengan nasabah sehingga tidak ada sinkronisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Yang ketujuh, adanya penyelewengan tugas oleh pihak bank syariah itu sendiri dikarenakan sumber daya manusia yang diberdayakan dalam bank syariah tersebut berasal dari bank konvensional atau karena pengetahuan yang dimiliki hanya terbatas pada itu-itu saja. Yang kedelapan, peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM yang dinilai belum tuntas. Artinya bank syariah hanya membantu dalam hal pembiayaan dana saja, tetapi tidak turut serta membantu untuk memajukan
UMKM dalam meningkatkan pendapatannya. Yang kesembilan, jumlah bank syariah yang masih terbatas merupakan hambatan yang cukup berarti karena sebagian besar sektor UMKM berlokasi di wilayah pedesaan. Jadi hambatan-hambatan yang saya sebutkan tadilah yang menyebabkan perkembangan bank syariah terhambat. Walaupun secara teoritis bank syariah memiliki keunggulan kompetitif dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, bank syariah, serta masyarakat. Dengan begitu, pembiayaan syariah akan mampu bersaing dengan bank konvensional, serta pada akhirnya akan benar-benar mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan sektor real. Jadi, hambatan-hambatan tersebut yang saya jelaskan tadi dapat diatasi dengan mengupayakan beberapa hal. Yang pertama, perbaikan peraturan perbankan, yaitu perlu disesuaikan agar bank dapat tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun tetap memperhatikan kondisi nasabah yang tidak selalu sama. Yang kedua, bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terkendala dengan jaminan, maka dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer. Perbankan syariah dapat melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah dalam bentuk modal kerja. Dalam hal ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada koperasi primer untuk diteruskan. Kemudian pembiayaan tersebut diteruskan kepada anggotanya. Selain itu, bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah yang segmentasi pembiayaannya ditunjukkan bagi usaha mikro. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya insani perbankan syariah. Bagi perbankan syariah, maka pemegang sumber daya insani tidak hanya memerlukan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam praktiknya, namun juga memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan secara konsisten. Yang keempat, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran dan produk pembiayaan bank syariah. Perilaku atau peragai masyarakat yang dikhawatirkan oleh perbankan syariah tersebut di dalam sosiologi hukum telah disebutkan. Perilaku tidak jujur masyarakat dalam objek kajian sosiologi hukum disebut dengan behavior atau merupakan kenyataan hukum yang di masyarakat yang terkadang menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai hambatan-hambatan perkembangan bank syariah dan beberapa upaya yang dapat diatasi. Terima kasih. Adapun cara untuk mengatasi hambatan pembiayaan syariah dalam mengoptimalkan peranannya pada sektor UMKM di Kota Palembang, terdapat beberapa hal yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di dalam lembaga keuangan syariah. Seperti yang pertama yaitu rescheduling. Rescheduling atau penjadwalan kembali merupakan pembiayaan boleh dilaksanakan atas permohonan secara tertulis dari nasabah atau lembaga karyawan keuangan yang akan menawarkan pola penyelamatan pembiayaan macet apabila sudah nampak pada nasabah yang pembayarannya macet. Peran yang digunakan lembaga keuangan di Kota Palembang terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada rescheduling yaitu terdapat pada perpanjangan tenggang waktu kredit. Yang kedua yaitu reconditioning. Reconditioning merupakan upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja. Peran yang digunakan lembaga keuangan di Kota Palembang terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada reconditioning yaitu sudah baik dalam menjalankan peranannya untuk melayani, menginformasikan, memantau dan melaksanakan tugas dalam persyaratan ulang. Yang ketiga yaitu restructuring. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.
Peran yang digunakan lembaga keuangan di Kota Palembang terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada restrukturing atau restrukturisasi yaitu sudah baik terlaksana, akan tetapi hanya terlaksana pada pemindahan akad pembiayaannya saja. Selain terjadi kendala di dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan dalam melakukan pengembangan UMKM di Kota Palembang, pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah dalam menghadapi masalah keuangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala internal yaitu yang pertama, terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam mengembangkan usaha UMKM. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dan optimal. Yang ketiga yaitu lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Selanjutnya yaitu kendala eksternal. Yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuhkan usaha kecil dan menengah, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Yang kedua yaitu terbatasnya sarana dan prasarana usaha, kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu implikasi otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu sifat produk dengan lifetime pendek. Sebagai besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek. Dan yang terakhir yaitu terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.